Oke, Oke, saya ulangi baik, lagi Pak. ya. Jadi pada kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait dengan bagaimana menata proposal skripsi dengan fitur Microsoft Word 2016. 2013 masih relevan ya di sini ya. Jadi kalau yang menggunakan 2013 masih relevan. Tapi kalau yang 2010 mungkin agak sedikit berbeda ya, karena tampilannya untuk template-nya, maksudnya desainnya, interface-nya ini masih berbeda sekali dengan 2013 dengan 2010. Makanya saya harapkan memang untuk yang software yang digunakan itu minimal 2013 untuk yang digunakan. Oke, di sini untuk mengatur, untuk membuat sebuah dokumen, ya ketika Anda ingin memulai, terutama ketika Anda ingin layout ya suatu naskah, maka hal yang harus diatur yaitu mengubah ukuran margin, ukuran kertas, ya dari yang akan Anda layout di situ. Ya. Nah, di sini untuk margin yang sesuai dengan skripsi di FKIP 1S ya. Jadi di sini kita akan coba membuat stylus ya. Stylus ini saya khususkan untuk di skripsi ya, jadi skripsi. Karena saya lihat tadi yang baru menggunakan stylus itu hanya beberapa orang ya, satu atau berapa ya. Kalau tadi yang Mbak Galuh ya, tadi yang menggunakan stylus. Nah, di sini saya akan coba untuk mengajarkan Anda bagaimana melayout itu dengan menggunakan stylus. Itu akan lebih tertata dan rapih-rapih lagi ya. Lebih gampang ya. Nah, yang pertama adalah mengatur margin. Oke, langsung saja di sini ketika Anda ingin membuat naskah ya, berarti buka dokumen ya, dokumen baru. Dokumen 1 ya, new dokumen. Tampilan Word saya terlihat di sini? Terlihat, Pak. Oke, terlihat ya. Nah, di sini saya akan coba untuk apa namanya? Untuk mengatur margin ya. Kalau margin saya kira udah paham ya. Ada di layout di sini bisa, kemudian page setup gitu ya. Gitu. Jadi saya kira ini udah bisa semua lah ya. Nah, ini untuk layout biasanya ya, untuk yang deskripsi di sini ya, itu ada 4 ya, itu di bagian top and bottom ya, top and bottom, atas dan bawah itu 4 cm. Jadi di sini kita atur ketik di blok aja, kemudian ketik 4, bottom itu 4 situ. Kemudian untuk bagian margin kanan dan kiri, untuk kanan itu 2,5 dan kiri 3 ya. Ini 2,5 ya 2,5 ya. Sini left itu 3 benar ya. Oke, margin left 3. Oke, jadi 2,5 3 di situ ya. Kemudian untuk papernya yang pasti di sini, nah ini Anda harus hati-hati ya. Letter dan A4 itu berbeda ya. Letter dan A4 itu berbeda. Dan ketika Anda memilih A4 itu ada beberapa pilihan di situ ya. Ketika Anda beli itu A4 atau A4S gitu ya. Kan ada ya. Ketika Anda beli di apa nih? Eh, di toko-toko kertas itu ya. Itu ada A4 sama A4S di situ. Nah, Anda cari yang A4 aja untuk pembuatan skripsi untuk apa namanya? Akademik ya. Jadi jangan menggunakan A4S atau ketika Anda fotokopi terkait dengan untuk skripsi ya pilihnya yang A4 saja. Ya, karena untuk A4S itu bedanya untuk lebarnya setengah senti. Ya, 0,5 senti kalau nggak salah ya. Perbedaannya ya. Jadi harapan jangan sampai Anda memilih A4S ya. Karena nanti untuk ketika nanti diatur, ketika dicek ya sama dosen pembimbing atau dosen pembimbing itu kok kelebihan. Nah, itu. Padahal udah settingan di margin yang ada di dokumen Anda sudah sesuai gitu ya. Maka itu kesalahan yang pertama ketika Anda apa ya, memilih kertas ya. Jadi milih kertas yang A4 saja ya, jangan tambah S-nya. Karena nanti bedanya bitsnya ini 21,5 kalau yang S di situ. Oke. Ya. Jadi seperti itu. Kemudian nah, selanjutnya setelah Anda mengatur margin di situ ya.
Oke. Oh, ini keliru ya. 44 sudah nggak apa-apa. Oke, di sini margin untuk skripsi ya. Button 4 ya. Kiri 4, margin kanan 2,5 ya. Ya, tadi keliru ya. Oke, ini tadi apa ini? Oke lah, kita atur lagi ya. Jadi 44 di sini ya. Sini kok 4 ya. 44 44 33 ya di sini. 3 aja lah ya. Udah 3 aja nggak apa-apa. Oke, di situ selanjutnya kemudian di sini untuk layout untuk menentukan jarak header dan footer ya. Batas tepi kertas biasanya batas penomoran 2 points ya di situ ya. Nah, ini udah biarin aja. Nah, sekarang kita akan coba menggunakan fungsi style ya. Fungsi style ini digunakan ya untuk mengatur paragraf ya secara default ya. Jadi di sini untuk mengatur paragraf secara default dan bisa juga digunakan untuk mengatur heading yang digunakan dalam membuat daftar isi secara otomatis ya. Dan juga membuat dokumen map ya. Jadi tujuan dari styles ini ya tujuannya apa namanya untuk mengatur ya, untuk mengatur dari suatu ketika Anda untuk melayout dari suatu naskah atau artikel ilmiah. Kemudian kalian juga bisa membuat namanya daftar isi ya secara otomatis gitu. Nah, untuk menggunakan style di sini ya, ini yang saya gunakan standar di skripsi di situ ya. Nah, ada berapa ini? Ada berapa style ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, ada 9 styles ya. Mulai dari style heading 1, heading 2, 3, 4, 5, 6, ya, normal, caption, dan bibliografi. Oh, ada apa ini? 6, 7, 8, 9, 10 ya. Sama style no spacing ya. Style no spacing ini digunakan untuk penulisan judul di bagian awal ya, seperti halaman pengesahan, halaman pernyataan, abstrak ya, kata pengantar, daftar isi, dan seterusnya. Sedangkan style heading 1 di situ digunakan untuk judul subbab derajat ke-1 ya, seperti A, B gitu ya. Ya, biasanya kan ada A, B, dan seterusnya. Heading 2 itu setelah A, B itu 1, 2 gitu ya. Terus setelah heading 3 itu setelah 1 itu A kecil ya, titik. Setelah heading 4 itu agak menjorok ke dalam lagi, itu ada tanda angka untuk kurung titik gitu ya. Dan untuk style heading 5 di situ huruf A kecil tutup kurung titik di situ dan seterusnya. Untuk style heading 6 ini biasanya digunakan untuk settingan atau apa ya, style untuk tulisan persamaan ya. Jadi kalau ada persamaan yang biasanya itu kalau di penelitian kuantitatif itu ya, biasanya ada rumus gitu ya. Nah, rumus itu masuk ke tulisan persamaan ya atau style heading 6 di situ. Nah, di situ Anda harus menggunakan style itu. Kemudian style normal ini untuk laporan skripsi ya, maksudnya isi ya, isi teks ya, isi teksnya. Kalau caption itu biasanya untuk judul gambar atau tabel. Style bibliografi di situ digunakan untuk daftar pustaka. Oke, sekarang bagaimana sih langkah untuk membuat style di situ? Ada beberapa langkah dalam membuat style di sini ya. Jadi kalau di Office 2016 itu di sini ya. Nah, di sini pada menu home, kemudian di group styles itu ada tanda icon apa ya? Ini ada tombol icon ya. Yang di sini namanya styles ya. Kemudian yang ketiga Anda klik di bagian bawah di sini. Saya langsung praktekkan saja ya di sini. Jadi di home ya, jadi di menu home, maka di sini akan muncul styles ya. Nah, disinilah ya, namanya di sini styles ya, icon style. Diklik aja. Nah, dia akan muncul seperti ini ya. Kemudian pada bagian manage styles itu Anda klik di situ ya. Oke, di situ ya. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, selanjutnya di sini apa ya? Yang kita lakukan ya, ini untuk
menunjukkan atau mengeluarkan ya, yang warnanya masih abu-abu, itu kita keluarkan. Dan yang lainnya kita hide ya atau disembunyikan ya. Di situ yang kita tidak perlukan. Ya, tadi yang kita perlukan ini kan. No spacing, heading 1, heading 2, heading 3, 4, 5, 6, normal, caption, bibliography. Yang lainnya di hiding ya, di hidden ya atau disembunyikan. Oke, saya ulangi lagi caranya tadi untuk munculkan home, kemudian di sini style ya. Klik aja di situ, kemudian pada manage styles Anda klik. Ya, itu cara pertama. Kalau pakai cara yang kedua, langsung di sini ada saya. Nah, maaf di sini oh ya, apply style. Bukan itu ya. Oh, kalau yang cara kedua dia langsung klik kanan modify di situ ya. Oke, seperti itu. Jadi sudah muncul di sini tapi kita klik kanan, klik kemudian modify. Tapi itu kalau sudah ada di sini. Tapi kalau yang belum ada kita munculkan. Nah, caranya tadi yang pertama ya. Tadi ya, sini klik icon style, kemudian manage styles ya. Nah, yang kita perlukan tadi apa? Style apa saja di situ? Style no spacing ya. Style heading 1 apalagi di situ? Apalagi? Heading 1, 2, 3, 4, 5, 6 normal caption ya. Benar nggak ya? Nah, di sini kita lihat normal ada nggak di sini? Ada ya. Ini normal. Kemudian no spacing ada? Ada ya. Kemudian heading 1 ada ya. Tapi heading 2, 3, 4, 5, 6 itu dia hide until use ya. Jadi terhidden atau disembunyikan sampai digunakan. Nah, ini kita munculkan di sini. Ya. Jadi caranya gimana? Klik recommend ya. Pada recommend ini Anda klik pada menu recommend. Nah, yang heading to ini kita klik show. Nah, di sini. Kan tadi yang kita butuhkan no spacing, style heading 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Berarti di sini heading 3 juga ditunjukkan, 4 juga ditunjukkan, 5 juga ditunjukkan ya, maksudnya ditampilkan ya, dimunculkan ya. Kemudian 6 itu juga sama ya, dan yang lainnya gimana? Ya, disembunyikan ya. Ini kita apa namanya? Klik ya, kemudian kita cari lagi. Nah, di sini kita blok ya. Tekan tombol shift ya. Jadi cara ngebloknya gini, saya ulangi lagi. Heading 7 kan nggak kita butuhkan ya, karena kita ini hanya butuh sampai apa ini? Heading 6 ya, normal sama caption dan bibliografi ya. Jadi kita cari dulu yang bibliografi ya, apa namanya? Caption. Caption ini kita munculkan dulu ya. Nah, ini caption nomor baris ke-36 itu kita show. Terus bibliografi juga ini kita show. Nah, yang lainnya kita hidden ya. Nah, caranya diklik pada baris heading 7 ya, karena ini nggak kita gunakan. Ya, tekan tombol shift gitu ya. Tahan ya. Tekan tombol shift, tahan. Kemudian nah, list paragraf ini Anda klik. Nah, sebelum caption ya. Jadi dia akan otomatis terblok seperti ini. Nah, selanjutnya di sini Anda pilih hide. Ya, disembunyikan. Alas hidden ya. Oke, udah seperti itu. Kemudian yang table, grid dan seterusnya ini juga sama. Mau di sampai bawah juga nggak masalah. Ini kita block gitu ya. Nah, ini kita hide ya, di hidden. Ya. Oh, ada yang nggak bisa ya, nggak apa-apa lah ya. Ini nggak apa-apa. Kalau nggak bisa, ini nggak usah. Ya, oke. Udah ya, berarti normal, no spacing, heading 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah, caption, bibliografi. Udah cuman seperti ini aja. Kalau sudah, klik OK. Nah, maka nanti di sini style yang muncul hanya yang kita butuhkan tadi.
Ya, yang kita butuhkan tadi itu ya ini tadi ya. Style no spacing ya. Heading 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai bibliography. Oke, selanjutnya kita akan mengatur di bagian style heading berapa ini? Atau sampai di sini ada yang ditanyakan dulu, monggo silakan. Sudah bisa difahami? Halo? Bisa difahami sampai di sini? Sudah, Pak. Oke, berarti Sudah, Pak. prinsipnya langkah pertama Anda memunculkan style yang dibutuhkan dulu ya. Paham ya? Jadi style yang dibutuhkan Anda munculkan dulu di sini. Nah, ini kan ada normal, no spacing, heading 1, 2, 3, 4, 5, 6, caption, bibliography. Itu yang pertama Anda munculkan ya. Oke. Selanjutnya baru kita edit masing-masing style di sini. Gitu. Nah, caranya kita lihat di PowerPoint ya itu ya, di kalau nggak salah di Open Learning itu sudah saya share ya. Nah, oke, selanjutnya untuk mengedit, nah ini ada langkahnya ya. Kalau ngedit itu gimana sih? Nah, itu bisa Anda klik kanan ya pada bagian styles di sini. Ya, jadi di klik kanan di sini. Ini misalkan kita mau ngedit yang normal gitu ya. Klik kanan aja, klik kanan, modify gitu. Atau bisa juga lewat sini. Ya, langsung klik kanan, modify. Atau bisa lewat sini tadi. Masuk ke sini. Nah, klik di sini, dia otomatis nanti kita klik yang diedit ya, menu edit, kemudian modify. Gitu. Sama aja, ada 3 langkah ya, ada 3 langkah. Lewat klik kanan, modify, atau lewat di stylenya ini klik kanan pada normalnya, kemudian modify, atau yang di sini lewat apa ini? Lewat manage style ya. Gitu. Oke, bisa difahami? Saya. Sekarang kita Bisa, akan Pak. coba untuk ngedit yang pertama ya, mana ini. Yang pertama itu style apa ya? Oke, berarti kita edit ini pengaturan style no spacing ya, no spacing. Ya, no spacing ini fungsinya untuk judul ya, kayak misalkan daftar isi, kemudian kata pengantar ya. Ya, mulai dari judul-judul di awal itu ya. Nah, itu gunakan style no spacing di situ ya. Bahkan sampai bab 1. Nah, itu apa misalkan pendahuluan atau itu menggunakan no spacing. Nah, maka di sini kita klik pada no spacing dulu ya. Klik kanan ya pada style di sini. Boleh di sini boleh. Nah, klik kanan modify atau di sini. Ya. Ini kita pilih dulu, klik dulu ya atau di sini ya atau di sini boleh ya. Klik kanan modify. Oke, seperti itu. Kemudian di sini saya akan coba untuk mengatur lagi apa saja ya sudah masuk di bagian modify styles ya pada no spacing. Nah, di sini propertiesnya style based on-nya normal ya. Kemudian Times New Roman ya. Di sini normal style tab-nya di sini style based on-nya di sini kita ganti normal ya. Style based on-nya di sini kan sesuai ini ya. Coba ini saya kecilkan misalnya. Nggak bisa ya. Style based on-nya normal, style for following paragraph-nya normal. Nah, di sini kita ganti style following paragraph-nya di sini normal juga. Ya. Kemudian apa lagi? Formatting jenis huruf Times New Roman, ukurannya 14, cetak tebal, warna hitam, posisi center, spasinya 1,5. Oke, berarti di sini kita ganti Times New Roman. Di sini 14 ya.
cetak tebal atau bold ya, berarti kita tebalkan di sini ya. Terus hitam center ya, hitam ya, warnanya hitam otomatis, oke. Center ya, center. Kemudian spasinya berapa ini? 1,5. 1,5 itu yang di tengah ini ya. Nah, ini yang 1,5 di tengah. Kemudian untuk apa namanya? Ini kita apa ini namanya? Jadi ada after, before, space ya, paragraf. Nah, ini kita rapatkan ya. Ini kita double klik ya. Klik 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 gitu aja ya. Ini untuk biar apa? Biar afternya 0 point ya di sini. Ini ada keterangan ya, 0 point. Ya, jadi di sini Times New Roman 14 center bold ya, kemudian line spasinya 1,5. Ya, space afternya 0 points ya di situ. Kemudian apa lagi? Kemudian format font checklist all caps. Jadi hurufnya besar semua ya. Jadi format font di sini ya. Nah, di sini kita checklist all caps. Nah, biar nanti ketika judul itu diberi, dia hurufnya besar semua. Kalau sudah klik OK. Kemudian klik OK lagi. Ini ada sebentar. Oke, berarti ini sudah selesai ya. Oke, enter 2 kali sehingga kembali ke kotak dialog manage styles. Oke lagi. Nah, karena tadi kita nggak lewat sini, maka langsung hilang ya. Tidak kembali ke manage style ya. Jadi ada 2 cara ya. Kita pakai manage style atau langsung no spacing. Gitu. Klik kanan no spacing, sama aja ya. Oke, selanjutnya sampai di sini bisa difahami? Saya konfirmasi dulu. Bisa difahami? Bisa, Pak. Insya Allah bisa, Pak. Bisa ya? Oke. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Sekarang saya akan coba lanjut di style yang berikutnya. Ini adalah pengaturan style heading 1. Ya, pengaturan style heading 1. Nanti ikuti aja, nanti saya kasih rekaman videonya lah ya. Recordnya. Nanti ini diikuti aja dulu. Oke, untuk style heading 1 di sini properties style based on-nya di sini normal ya. Jadi sama seperti tadi. Ini yang heading 1. Kita klik kanan modify. Ya. Nah, di sini base style based on-nya normal ya. Di sini normal oke. Terus jenis hurufnya di sini kita atur Times New Roman, di sini 12 ya, 12 ya. Untuk heading 1 ini yang huruf A besar itu lah ya. Kemudian cetak tebal atau bold ya, di sini bold. Kemudian di sini kita pilih automatic ya, atau warna hitam. Posisinya alignment justify ya. Jadi di sini kita pilih yang alignmentnya justify kanan kiri ya. Rata kanan kiri. Kemudian spasinya 1,5. Ya, 1,5 yang di tengah ini, berarti ini 1,5 ya. Terus nih before ya, after 0, before-nya. Nah, ini kita rangketkan. Nah, ini ya. Ini kita sering ya, harus kita hilangkan ya after before space ya. Karena after before space paragraf itu akan mengacaukan apa namanya jarak spasi. Nah, itu nanti biasanya kalau dosen pembimbing ngecek, loh ini kok ada after before space paragraf, ini nanti Anda sudah nyetak berapa banyak gitu, harus ngedit lagi gitu, harus nyetak lagi gara-gara space after before-nya masih tersetting masih ada ya, nggak disetting 0 di situ. Oke, selanjutnya kita klik OK. Ya, sudah selesai ya untuk yang tadi. Ini udah benar ya. Oke. Tadi yang heading 1 ya. Heading 1 itu sudah. Oke, sudah. Kemudian yang sekarang heading. Nah, untuk heading 2, 3, 4, 5 ini sama ya. Jadi nomor 2 sampai dengan 5 itu pengaturannya sama seperti ini. Ya, jadi saya ulangi di sini untuk yang 2, 3, 4, 5 sampai 6 enggak? Oh iya, enggak ya. Jadi 2, 4, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5 ini sama pengaturannya. Jadi klik kanan, modify ya.
Nah, kita pilih ya style based on-nya normal, normal. Di sini kita pilih normal, oke, di situ. Kemudian jenis hurufnya Times New Roman, ya. Ukurannya 12, Times New Roman 12. Kemudian tidak tebal ya, nggak usah tebal, tapi dia hitam, otomatis di sini. Kemudian justify di sini ya. Kanan kiri ya, rata kanan kiri, kemudian spasinya 1,5 dan space after before-nya ini kan before-nya ada 2 points ya. 2 PT ya, 2 points-nya. Ini kita hilangkan ya. Dengan cara di double klik ini ya, bagian ini. Nah, biar nanti dia after-nya 0 ya di situ ya, before-nya nggak ada. Ya. Kalau sudah oke, sudah ini, sudah nggak ada lagi perintahnya, oke aja. Nah, yang nomor 3 juga sama ya. 3 kita klik ya, diklik dulu, kemudian klik kanan, klik kiri dulu ya di nomor 3, baru klik kanan. Ya. Modify di sini sama kita Times New Roman 12, di sini automatic justify kanan kiri, rata kanan kiri, kemudian 1,5 space before after before-nya kita nolkan. Oke. Seperti ini. Kalau sudah, klik OK. Ya, gampang sekali ya. Kita klik yang nomor 4, klik kanan, modify. Ya, di sini kita atur lagi Times New Roman 12. Ini cetak miring kita hilangkan ya, kita hilangkan cetak miringnya. Kemudian di sini automatic ya. Sudah ya. Times New Roman 12 automatic justify ya, rata kanan kiri. Spasinya 1,5, kemudian after before-nya di sini masih ada before-nya 2 poin, ini kita hilangkan. Klik-klik double klik aja di sini. Terus diklik OK. Dan yang terakhir ya 5 ya. Sekarang yang 5 di sini. Kita klik yang nomor 5, heading 5, klik kanan, modify. Ya, di sini Times New Roman 12. Ini apa ini? Oh ya. Sini kita buat otomatis gitu ya. Oke, kemudian rata kanan kiri 1,5, after before-nya kita hilangkan. Kalau sudah, klik OK. Terus selanjutnya sudah ya, berarti sampai heading 5 ya. Oke, sampai di sini bisa difahami untuk pembuatan styles ya. Untuk spacing heading 1 2 3 4 5 bisa difahami sampai di sini. Halo, bisa difahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Bisa ya. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk heading 6 ya. Heading 6 ini tadi apa? Untuk persamaan ya. Jadi memang dia dikhususkan untuk persamaan. Jadi agak sedikit berbeda. Nah, ini tolong diperhatikan langkah-langkahnya ya. Jadi di sini heading 6 ini style based on-nya adalah normal, style following paragraph-nya normal ya. Jadi di sini kita heading 6 ya, klik heading 6, klik kanan, modify. Ya, di sini style based on-nya normal, style for following paragraph. Itu style for following paragraph itu ketika Anda enter itu dia mengikuti style normal gitu ya. Maksudnya gitu ya. Based on-nya itu diambil dari pengaturan pada normal ya. Kan normal belum kita atur yang masih Calibri ya. Ya, nanti kita atur yang normal. Sekarang yang style heading 6 dulu. Nah, di sini normal ya. Oke, kemudian Times New Roman 12 format hurufnya apa ini? Oke, normal. Oh, udah ya. Sebentar. Ini saya klik Times New Roman, ini 12. Di sini automatic atau hitam ya. Terus alignment-nya ya. Alignment-nya di sini alignment justify spasinya 1,5. 1,5. Oke. Kemudian format paragraf
ya. Di sini untuk agak sedikit beda ya. Karena di persamaan itu agak menjorok ke dalam ya. Biasanya seperti itu. Nah, maka di sini kita ngatur di format paragraf ya. Jadi di sini ada format paragraf ya. Nah, di sini kita edit di sini ya. Nah, kita minta apa di sini? Aturlah beberapa menu pada bagian indentation ya, pada left ya. Leftnya di sini 1 cm ya. Jadi left ini kita buat atau kita blok ya, 1 gitu aja ya. Ini 1 cm ya. Kemudian kita klik OK. Nah, selanjutnya kita kembali lagi klik OK. Ya, jadi dia menjorok sejauh 1 cm. Oke. Ya, bisa difahami sampai di sini? Bisa ya? Halo, bisa difahami? Bisa, Pak. Oke, selanjutnya format tabs ya. Nah, ini kita kasih format tabs. Jadi kan di persamaan itu biasanya ada rumus gitu ya, rumus, kemudian ada titik-titik-titik gitu ya. Nah, itu adalah tabs-nya ya, tabs. Tabs ya, di situ. Nah, tabs di sini kita atur di sini positionnya 13 gitu ya. Ini kita atur, kita ketik aja 13 ya. Apa aja di sini? Sesuaikan jarak kertas paling kanan. Alignment-nya left, leader-nya titik-titik, kemudian klik set, kemudian klik OK. Jadi di sini maksimal ini berapa ini? 15,5 ya. Berarti masih aman kalau 13 ya. Oke, kemudian alignment-nya tadi apa? Left ya. Leader-nya, leader itu pola untuk ketika Anda nanti mengetap ya, klik tab itu dia akan polanya seperti apa. Nah, polanya yang kita butuhkan adalah titik-titik-titik gitu ya. Seperti ini. Kalau sudah klik set. Nah, sudah terset ya seperti ini. Kalau sudah klik OK. Ya. Nah, seperti itu. Gampang sekali ya. Kalau sudah OK, enter 2 kali ya. Tadi mana? Aduh, kebablasan. Nah, kalau sudah di sini OK. Ya. Klik OK lagi. Oke. Heading 6 sudah kita buat ya. Heading 6 itu sudah kita buat ya. Jadi misalkan seperti ini loh. Kita tab gitu ya. Nah, jadi ini misalkan ada rumus gitu ya. Rumus kita masukin ya. Sama dengan gitu ya. Misalkan di sini kita gunakan style heading 6 gitu ya. Heading 6 misalkan di sini kita ketik misalkan ya ini ya. Misalkan kita ketik Y sama dengan X plus apa nih? Ini adalah X1 plus X2 gitu ya. Nah, ini kan ada rumus ya. Kemudian kita kasih tab gitu ya. Nah, kita ketik ini berapa apa namanya? Kita kasih nomor berapa gitu ya. Persamaan nomor berapa gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi dia posisinya agak menjorok ke dalam 1 cm. Kemudian ada titik-titik, kemudian persamaan beberapa di sini. Nah, 1, 2 dan seterusnya gitu. Bisa difahami sampai di sini untuk style heading 6? Halo? Bisa difahami sampai di sini penggunaan fungsi heading 6? Bisa, Pak. Oke, Bisa, bisa Pak. ya. Ya, kalau belum paham bisa dikonfirmasi ya. Jadi kalau Pak saya tadi belum paham silahkan nanti saya ulangi gitu ya. Oke, kemudian pengaturan style normal. Nah, pengaturan style normal ya, normal di sini fungsinya untuk bagian isi atau teks ya. Nah, di bagian normal ini apa yang kita atur? Oh, di sini style for following paragrafnya normal. Kemudian Times New Roman 12 format huruf tidak tebal, ya normal itu artinya tidak tebal ya di sini. Warna tulisan hitam, ya alignment-nya justify 1,5. Oke, standar ya. Jadi kita klik kanan, modify. Di sini style form paragrafnya normal, oke. Times New Roman 12. Di sini otomatis sudah kanan kiri 1,5 ya. After before-nya ini kita atur lagi ya nih after before-nya ya double klik. Nah, sehingga berubah menjadi 0 ya.
nggak ada, hilang. Ya. Oke. Kembali lagi, kalau tidak ada, kita klik OK. Ya, itu normal. Selanjutnya, untuk caption. Nah, caption itu biasanya yang dipakai apa? Untuk di bagian judul ya, judul pada keterangan pada tabel, grafik gitu ya, gambar gitu ya. Jadi kan misalkan ada tabel gitu ya, kayak kemarin itu Anda buat tabel titik, nah seperti itu, tabel berapa gitu ya, seperti ini ya. Nah, ini ada tabel. Nah, di sini ya, ini untuk pengaturan tabel di sini. Nah, ini kita atur judulnya, apa namanya, stylenya ya, biar nanti terformat secara otomatis ya. Oke, berarti di sini kita pilih ya style caption, ya kita pilih caption, kemudian klik kanan modify. Ya, kita atur di sini normal, oke, normal ya, normal. Jenis hurufnya Times New Roman 12, italic. Nah, ini format hurufnya italic ya. Ya, di italic ya, kemudian warna hitam, alignment center 1,5. Oke. Jadi di sini Times New Roman oke, di sini 12. Nah, di sini italic. Jadi miring ya. Nah, kemudian automatic ya, kemudian di sini justify center ya. Di sini elemennya center. Kita buat center. Kemudian di sini 1,5. Kemudian after before-nya kita hilangkan. Nah, jadi nggak ada spasi antar paragraf di situ ya, after before-nya. Oke, kalau sudah di sini ada lagi? Oh, nggak ada ya. Kalau sudah tidak ada, kita klik OK. Nah, terakhir ya untuk bibliografi di sini. Bibliografi, nah di sini ada pengaturan. Bibliografi itu biasanya kan ada menjorok ke dalam ya. Yang misalkan yang paragraf kedua ya, namanya hanging ya di situ. Nanti ada beberapa settingan pengaturan pada hanging di situ. Dan spasinya biasanya di sini hanya 1 ya. Nah, kita coba atur ya style bibliografi. Caranya sama, klik di bibliografi ya, klik kiri, kemudian klik kanan, modify. Ya. Nah, di sini pada bibliografi di sini style based on-nya adalah normal, oke. Kemudian Times New Roman, oke. Di situ 12 hurufnya. Kemudian format huruf normal, nggak ada tebal, miring atau underline ya. Di sini automatic, oke, hitam. Selanjutnya di situ justify ya, rata kanan kiri. Nah, spasinya di sini 1 ya, di sini dia 1. Maka di sini kita atur untuk spasinya di sini 1 ya, mana. Nah, ini kita pilih yang sebelah kiri ya, 1. Kemudian after before-nya ada nggak? Nah, ini kita hilangkan after before-nya. Kalau nggak ada ya, pokoknya dipastikan after before-nya 0 ya. Kita hilangkan ya, biasanya kan ada ya. Terus centang add to the style gallery. Nah, ini ada tanda kotak ya, ini dicentang aja. Jadi biar nanti dia tertambah di galeri di sini. Ya, di sininya nih, styles-nya. Ya. Di sini biar nanti dia ditambah ya. Nah, kemudian apalagi format paragraf ya. Oh ya nih, format paragraf, aturlah beberapa menu pada bagian indentation ya. Format paragraf. Di sini kita atur di bagian spesial, Mana? Indentation ya, indentation. Yaitu pada spesial hanging ya. Hangingnya kita setting ya, di spesial ini kita pilih hanging. Nah, by-nya berapa di sini settingannya? Nah, di sini biasanya 1 cm biasanya ya. Di sini kita atur 1 cm. 1 cm. Text 1 cm ya. Kalau sudah oke, ya kita klik OK. Nah, nanti dia tampilannya seperti ini. Jadi ada sampel text. Nah, dia akan menjorok ke dalam seperti itu. Nah, jangan lupa add to the style galerinya tercentang ya. Ini sudah. Oke, sampai di sini klik OK. Udah selesai ya. Pengaturan style selesai sampai di sini. Gampang kan? Ya. Jadi
langkah pertama Anda mengatur margin, ya, kemudian membuat style. Nah, gitu ya, membuat style yang dibutuhkan apa saja, ya. Nah, itu Anda tulis atau Anda munculkan dulu tadi ya, pakai apa ini? Manage style ya. Di sini ya, saya review sedikit ya. Kemudian recommend pada menu recommend ya, di sini cari yang style yang dibutuhkan, kita munculkan di show ya. Yang nggak butuhkan kita apa? Kita hide ya di sini. Hidden. Nah, ini kita hidden di sini. Ya, pokoknya nggak dibutuhkan hidden aja lah ya, gitu ya. Atau di block gitu ya. Tekan shift. Nah, sampai mana? Di block gitu ya. Kemudian hidden di situ. Itu nggak kita butuhkan. Kalau sudah kita oke di situ ya. Jadi nanti di stylenya hanya butuh hanya keluar yang ini. Termasuk juga di sini ya. Di sini hanya muncul yang style yang dibutuhkan. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Halo? Apakah ada yang ditanyakan? Saya izin bertanya, Pak. Oke, monggo silahkan. Siapa ini? Anissa Hidayati, nomor 033. Anissa ya. Gimana Mbak Anissa? Ya. Jadi kan seumpamanya kita sedang menulis gitu kan, Pak. Nah, paragraf kita tuh, kita nulisnya masih belum sesuai dengan aturan. Jadi kayak kita nulisnya terserah gitu loh, Pak, acak-acakan. Nah, terus untuk merapikannya, berarti itu kita tinggal klik style yang normal kayak gitu. Nah, enggak. Jadi untuk merapikannya, kita blok semuanya yang paragrafnya. Lalu kita klik yang style normal, habis itu nanti auto rapi sendiri gitu ya, Pak? Atau Ya. bagaimana cara penggunaannya nanti? Oke. Ya, saya jawab ya. Ada lagi yang mau tanyakan selain Mbak Anissa Hida? Ada? Kalau tidak ada saya jawab ya. Ada, Pak. Oke, jadi memang benar ya. Jadi kalau misalkan ya, contoh ini saya copy paste ya, ini saya ambil dari ini. Ini belum saya simpan ya stylenya, karena nanti nggak bisa. Nah ini kalau ini pengaturan deskripsi sama jurnal itu beda ya. Jadi kalau jurnal atau proceeding itu manut atau manut ya, mengikuti aturan yang dibuat oleh si pemilik jurnal ya. Kalau tadi yang kita lakukan itu khusus untuk skripsi ya. Khusus untuk skripsi, style skripsi. Paham ya? Jadi misalkan contoh ini saya contoh pakai yang jurnal ya. Jadi kalau judul tadi kan pakainya no spacing. Ya, kita blok boleh. Kalau memang itu beberapa paragraf itu kita blok ya. Kalau beberapa paragraf ya seperti ini kita blok. Kemudian baru kita pilih yang no spacing. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian untuk yang penulis dan seterusnya, misalkan ini satu blok, ini juga kita pilih yang misalkan di sini normal. Ya. Tapi ini otomatis dia akan geser ya di situ. Karena ini kan bukan settingannya ya. Kalau ini tergantung sama yang dibutuhkan di situ. Ya. Nah, terus abstrak ini juga sama ya. Kalau misalkan tadi hurufnya atau kita ngetik di sini ya, misalkan di sini bab 1 di sini latar belakang gitu ya. Nah ini kan hurufnya masih kecil gitu ya atau kurang sesuai. Nah ini kita klik aja di sini, kemudian kita pilih heading 1, maka dia otomatis akan dia cetak tebal di situ ya. Nah kalau yang hurufnya ini tadi jadi hurufnya besar-besar semua. Tadi kan misalkan kita buat judul ya, ini misalkan di sini ini kelihatan nggak tampilannya? Kelihatan ya? Jadi misalkan ini ya, ini saya buat misalkan daftar isi. Nah, daftar isi kan saya ngetiknya masih ini ya, hurufnya kecil semua. Padahal yang kita inginkan
Kalau daftar isi kan biasanya hurufnya besar ya, kemudian cetak tebal. Nah, maka kita klik aja, nggak perlu diblok. Kalau blok itu kalau misalkan lebih dari satu paragraf. Gitu ya. Kalau lebih dari satu paragraf karena blok. Nah, tapi kalau hanya satu paragraf, di sini cukup diklik aja di paragraf tersebut, kemudian kita klik no spacing. Dia otomatis akan berubah sendiri di situ. Gitu. Oke, paham ya? Nah, nanti ada beberapa yang bisa Anda gunakan format painter di situ. Format painter itu untuk menduplikasi format yang sama pada settingan sebelumnya di situ. Jadi kayak misalkan di sini ya, ini kan ada daftar isi, ada misalkan kata pengantar, kemudian ada kebalik ya. Gitu apa? Kata pengantar di sini ada apa lagi? Misalkan daftar isi, ya. Misalkan gitu ya kan biasanya sebelum kata pengantar ada daftar isi. Nah ini misalkan saya nyeting di kata pengantar gitu ya, di sini heading 1. Terus saya tinggal copy format aja di sini, format painter. Dari sini kita klik ke daftar isi. Nah dia otomatis akan mengikuti format yang ada pada sebelumnya. Kita copy formatnya. Paham nggak ini? Jadi ini kita letakkan di kata pengantar, kita pilih format painter. Nah, ini kita copy di sini. Teks yang mau kita kopikan. Itu boleh juga, bisa juga. Atau Anda klik di sini, set heading 1, klik di sini, heading 1. Nah, itu boleh juga. Ya, monggo silahkan. Satu-satu atau pakai format pointer. Gitu. Nanti kita akan lebih ke prakteknya untuk layout ya. Layout. Selanjutnya kita layout. Ini untuk sementara kita buat style dulu, ya. Wah ini masih banyak ternyata ya. Gak apalah, ini kita apa namanya? Kita buat stylenya dulu ya. Kita lanjutkan minggu depan aja. Nah nanti ini kita simpan dulu ya. Kita kembali kita simpan, ya. Ini kita simpan ya. Di sini buka kembali kotak dialog manage style ya, klik recommend. Pada kotak dialog ini akan tampilkan informasi styles yang dimasukkan dalam grup. Nah, ini kita simpan ya stylenya. Ini kita simpan dulu. Ya, ini kita simpan ya. Kita simpan caranya gini. Kembali ke menu desain ya. Enggak kembali ya, menuju ke menu desain, maaf. Menuju menu desain, di sini Anda pilih yang di bagian ini more. Nah, ini kalau sudah buat ya, ini kita buat, kemudian save as a new style set. Sini. Nah, di sini kita buat nama di quick style ini. Namanya adalah misalkan format atau style gitu ya. Style skripsi. Ya, skripsi. Ya, skripsi. Di sini dalam kurung latihan ya. Ini saya kasih pembeda aja lah ya. Style skripsi ya, latihan. Nah, kalau sudah di save. Gitu. Ini kalau yang settingan di 2010 agak berbeda sih. Yang 2010 saya lupa yang sebelah mana. Ya, seperti itu. Ya, saya ulangi kembali di sini untuk menyimpan di menu desain, kemudian di more, terus save as new style set di sini. Ya. Kemudian di sini masukin judulnya, kemudian simpan. Ya. Oke, ini kan sudah tersimpan ya, style skripsi. Oke. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan? Ini saya lanjutin apa gimana ya? Lanjutin aja ya, sedikit aja ini mengenai numbering. Atau minggu depan aja lah ya. Kita lanjut aja ya, biar lebih cepat gitu aja ya. Nggak apa-apa lah ya.
Oke, di sini saya akan menambahkan multi level list pada styles ya. Di sini ya. Bentar, di sini saya akan menambahkan numbering. Kalau ini kan baru stylenya ya, baru stylenya di sini. Nah, kita akan menambahkan numberingnya. Nah, caranya gimana? Ini kan belum ada ya, belum ada numberingnya. Nah, di situ kita tambahkan di sini pada menu home, kemudian multi level list ya. Nah, di situ klik define new multi level list. Ya. Oke. Saya ulang lagi pada menu home. Di sini multi level list ya. Kita klik, kemudian define new multi level list. Nah, di sini untuk yang style sebentar, ini nah, ini kan ada formatnya ya. Ini format yang sudah sesuai dengan skripsi di FKIP ya, kalau nggak salah ya di sini. Huruf A nanti diisi dengan style heading 1. Huruf angka 1 diisi dengan style heading 2 dan seterusnya. Jadi yang kita setting ini heading 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ya, seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk style 1 di sini. Ini ya, kita ganti, ini kita hapus saja, kita hapus. Nah, di sini kita ganti huruf A ya. Jadi di sini ada enter formatting for number. Nah, itu kita hapus ya. Kita hapus, kemudian kita ganti huruf A, B, C di sini. Karena kan di sini A ya, yang kita butuhkan A. Di sini ada titiknya. Ya, ada titiknya. Maka di sini kita tambahkan titik. Nah, seperti itu. Kemudian kita ingin tambahkan di huruf A ini adalah heading 1 di sini ya. Ada heading satunya, maka klik aja more di sini. Nah, link level to style-nya apa? Kita tambahkan heading 1 gitu. Paham ya sampai di sini? Bisa difahami? Bisa difahami? Bisa, Pak. Jadi di sini buat dulu formatnya, di sini enter format phone number-nya ini hapus, ganti yang sesuai dengan ketentuannya. Oh, di sini A. Nah, kemudian kita cari huruf A di sini. Nah, itu ya. Setelah itu baru kasih aksesoris. Aksesorisnya titik, ya udah tambahkan titik di situ. Kemudian untuk menambahkan stylenya, kita klik more di sini ada more list ya. Di sini kita munculkan more, link level to style. Stylenya kita pilih heading 1. Nah, level to show in galerinya tetap level 1 ya. Oke, kalau sudah di sini sebentar ya. Oke, selanjutnya yang kedua di sini. Yang kedua angka ya di sini. Angka. Maka di sini kita masukkan yang kedua, klik level 2, di sini kita hapus saja. Kita ganti number style for this levelnya di sini angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, ini kita ketik angka titik ya, kasih aksesoris ya. Karena di sini kita butuh aksesoris 1 titik ya. Maka di sini kita tambahkan link level to style-nya heading 2 di sini ya. Oke, kemudian yang ketiga juga sama di sini huruf A kecil ya, huruf A kecil. A kecil di sini kita hapus seperti biasa, delete aja. Sehingga di sini ada non. Nah, ini kita pilih A kecil. Nah, di sini kita kasih aksesorisnya. Aksesorisnya apa di sini? Oh, cuma titik. Ya, berarti di sini kita butuhkan titik aja di sini. Kemudian link level to style-nya di sini apa namanya ya? Heading 3 ya. Heading 3. Oke, kemudian yang 4 juga sama. Nah, ini sudah benar ya. 1 tapi ini hapus aja lah ya daripada bingung, kita hapus.
kita tambahkan angka 1, tapi di sini kasih aksesorisnya tutup kurung titik di sini ya. Tutup titik, kemudian kita hubungkan dengan style heading 4. Ya, di sini kita hubungkan dengan style heading 4. Ya. Oke, selanjutnya yang 5 terakhir ini juga sama. Kita pilih huruf A kecil dan seterusnya, kita kasih tutup kurung titik. Nah, link levelnya di sini kita pilih style heading 5 gitu. Nah, di sini sudah selesai ya. Oke, sudah selesai kan? Ya, kita lihat di sini. Jadi seperti itu ya langkah-langkahnya. Ya, nanti ada pilihan nih. Ada settingannya, sudah saya kasih settingan di PowerPoint ya itu ya. Oke, sampai selesai. Oke, selanjutnya kita oke di sini. Nah, nanti di sini secara otomatis akan muncul angka ya, numbering ya. A pada heading 1 titik pada heading 2, A kecil pada heading 3, 1 tutup kurung titik ada heading 4, dan 5 adalah A tutup kurung titik. Ya. Nah, ini tadi kan kita sudah nyimpen ya. Sudah simpen ya itu ya. Sudah nyimpen. Nah, ini kita kembali ke designs ya. Kita pilih apa ini? More. Kita simpan lagi ya. Save as a new style set. Kita pilih di sini ya. Ya. Nah, cara menyimpan kembali di sini kan tadi sudah simpan ya. Klik aja di sini. Nah, klik pada style skripsi. Pada style skripsi latihan di sini, kemudian klik save. Nah, di sini akan muncul you already have a file name ya, style skripsi latihan DOTX ya. Do you want to replace it with this one? Yes. Oke. Oke, bisa difahami sampai di sini? Bisa difahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, nah di sini kalau sudah selesai, sebenarnya kita bisa menyimpan ya nama file stylenya ini ya. Kita kalau misalkan mau pinjam teman gitu ya, laptop teman gitu kan, kan stylenya di sini kita buat di laptop kita gitu atau di laptop teman. Nah, karena laptop kita rusak gitu ya. Nah, kita bisa nyimpan sebenarnya. Caranya gini, kalau cara mengambil atau menyimpan style yang sudah kita buat tadi, itu caranya kita klik di menu desain, ya, kemudian pilih more, ya di sini. Nah, kita cari aja save as a new style setnya di sini. Nah, kita cari. Oh ini. Nah, ini kita copy. Ini kita copy. Di sini kita copy. Di quick style ini kita copy. Copy. Nah, kita copy ya. Paham ya? Saya ulangi lagi. Jika kalian ini minjem laptop teman ya atau di rental gitulah ya. Wah, nggak sempet ya, ke rental aja lah ya. Terus saya ambil ingin stylenya ya. Kebetulan laptop saya sudah benar ya dan saya buatnya di rental atau laptop teman. Nah, ini saya ambil. Stylenya caranya kita ini more di menu desain, more, kemudian save as a new style set. Nah, di sini diklik kanan. Nah, dicari. Nah, ini filenya. Kita copy gitu ya. Ini kita copy. Terus cari kita simpan di mana? Misalnya di desktop di sini ya. Kita copy di sini aja. Nah. Oke, nah formatnya bukan DOCX ya, tapi DOTX ya. DOTX ya. Jadi ini style. Nah, style. Nah, nanti kalau kita misalkan keluar gitu ya, close ya. Ini kita simpan. Atau kita buat mau nyimpan lagi gitu ya, mau menyimpan aduh. Halo, cek suara saya masuk? Masuk, Pak. Masuk, Pak. Oke, nah selanjutnya kalau misalkan ingin menyimpan, misalkan saya sudah ini saya simpan dulu ya, atau bentar gini aja lah. Atau saya ingin menyimpan ya, ini kok screen pause. Oke, tadi sampai mana ya?
Ini tadi nge-pause dulu ya. Sampai mana tadi? Sampai menyimpan ya. Halo? Cek. Iya, Pak. Nah, tadi saya ulangi lagi ya. Design, ini saya more, save as new cell set. Nah, ini kita bisa menyimpan file stylenya. Ini kita copy di sini. Ini kita udah simpan ya. Kemudian kita copy. Tuh. Nah, ini kita copy ke desktop di sini ya. Ya, paste. Oke, karena saya tadi udah nyimpan ya. Nah, di sini ya. Ini bisa disimpan di flash disk atau di mana atau simpan di email. Nah, nanti kalau pas Anda punya laptop sendiri, Anda masukin. Nah, cara masukinnya gimana? Sama seperti tadi. Caranya klik design ya, kemudian more ya, kemudian save as a new style set di sini. Nah, anggap aja ini nggak ada ya, ini kita hapus gitu ya, misalkan gitu ya. Nah, berarti kan kita butuh ya apa namanya template atau style yang sudah kita buat. Kita paste aja di sini. Klik kanan, tadi sudah di copy ya, di copy kemudian paste stylenya. Oh, sebentar. Ini saya cancel dulu. Ini saya copy dari sini. Ya, di copy dulu. Bentar, ini copy. Setelah copy, balik lagi ke dokumen. Ya. Ke sini ya. Misalkan ini dokumen, kita butuh stylenya, kita buka save as a new style set di sini ya. Oke, nah di sini kita paste. Nah, udah jadi kan, udah masuk. Jadi cuma seperti itu. Jadi kalau Anda ingin menggunakan style, nanti tinggal nggak usah disimpan lagi, udah cukup. Nah, nanti di sini akan muncul stylenya. Nah ini, di sini akan ada custom ya, custom. Custom ini apa ini? Nah, ini custom ini saya klik lagi di sini. Nah, ini custom ini. Nah, ada tulisan ya, namanya style skripsi dalam kurung latihan. Nah, nanti ini kita pilih. Anda pilih. Maka nanti setelah Anda milih desainnya, stylenya, di home-nya ini berubah menjadi tadi style yang baru kita buat tadi. Oke, sampai di sini paham? Bisa difahami sampai di sini? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke, nah atau ini dokumen kosong ini bisa kita simpan. Ini udah otomatis dokumen yang kita simpan ya, save ya dengan stylenya ini. Ini kan udah ada style skripsi ya. Ini kita simpan, file save as, ya kita simpan ya di sini. Nah ini kita simpan di desktop ya, misalkan ya, biar gampang aja nyarinya. Nah ini kita nama ya, ini dokumen yang berisi style skripsi. Ya, dokumen yang berisi style skripsi. Latihan ya, kita simpan. Ini beda ya. Ini kalau ini dokumennya tapi dia berisi style skripsi. Kalau tadi di sini, nah ini ya. Nah, ini dokumen. Kalau ini kan dia bentuknya docx ya. Kalau ini docx gitu ya. Kalau ini stylenya di sini dokumennya yang berisi style skripsi di situ. Paham sampai di sini? Bisa difahami? Paham, Pak. Oke, gampang ya. Nanti kalau mau nyimpan, kalau ada perubahan di stylenya, misalkan ada perubahan ya, jangan lupa disimpan lagi. Ya, di desain di sini save as a new style set ya, disimpan. Nah, ini kalau ada perubahan klik aja di sini. Kan ini kan kita pakai style skripsi ya. Kalau ada perubahan klik lagi di sini kemudian save. Kemudian yes, gitu. Itu kalau ada perubahan ya. Kalau nggak ada perubahan ya sudah nggak usah ya. Oke, sampai di sini saja dulu ya untuk materi kita membuat style ya untuk skripsi. Gimana? Bisa difahami?
saya. Nanti dicoba untuk latihannya. Saya minta Anda, saya kasih tugas latihan lagi, ya, untuk membuat stylenya saja, ya, membuat style. Oke. Nanti saya share untuk kalau yang tadi masih tertinggal, sinyalnya kurang bagus, ya, saya share untuk recordingnya. Gitu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Kalau tidak ada, saya kira itu untuk materi kita pada kesempatan ini. Mohon maaf ini tadi ada molor ya. Karena tadi sinyal udah telat saya sinyal dan oke, saya kira itu terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa presensi ada di Open Learning ya. Presensi itu akan saya buka sampai jam 6 sore ya. Untuk presensi nanti untuk 2 kali ya, yang kemarin sudah ikut ya, ikut Zoom meeting, silakan isi 2 kali. Jadi tapi tanggal perkuliahan disesuaikan dengan tanggal kemarin. Gitu ya. Bisa difahami? Gitu ya. Bisa, Pak. Oke, saya kira itu untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama.